Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigena Mastu Nama Sidam. Om Manu Badrah Kertawiantu Iswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Hindu Dharma, pemirsa TVRI dimanapun berada, senang sekali saya, Kadek Dana, dapat berjumpa kembali pada pemirsa dalam segmen Mimbar Agama Hindu yang diselenggarakan oleh TVRI Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara. Umat Hindu Dharma dan pemirsa TVRI dimanapun berada, semoga pemirsa selalu dalam keadaan sehat dalam menjalankan aktivitas sehingga kita bisa selalu menjadi garda terdepan untuk bangsa Indonesia ini. Umat Hindu Dharma dan pemirsa TVRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang pendidikan agama sebagai landasan dasar pendidikan karakter. Tentunya untuk membahas tema ini, di sini sudah hadir dua narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Komang Suarsini, SAG MSOS. Beliau adalah dosen di Sekolah Tinggi Agama Hindu dan keseharian dia juga sebagai seorang guru di salah satu sekolah di Konawe Selatan. Nah pemirsa, ya pemateri kita kedua ada Romo Haryono. Swastiastu Romo. Swastiastu. Oke. Romo merupakan penyuluh agama Hindu di Kabupaten Konawe Selatan. Oke. Terima kasih kepada kedua narasumber yang hari ini sempat hadir dan di sela-sela kesibukannya Ibu Komang, Romo menyempatkan untuk kita bersama-sama mengisi mimbar hari ini. Pemirsa, sebelum kita lanjut pada segmen berikutnya, kita awali pada kesempatan kali ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Haryono. Pada Romo, saya persilakan. Baik, mengawali kegiatan kita pada mimbar agama Hindu, mari kita bersama-sama berdoa untuk kelancaran kegiatan kita. Mari ambil sikap amusti. Kita berdoa. Om Awigena Mastu Namo Sidam. Om Rahpatastraya Nama Swaha. Om Atma Tatwatma Sudamam Swaha. Om Sri Pasupati Umpat. Om Saraswati Namostubhyam Warade Kamarupini Siddhi Ramba Karisyami Siddhir Bawantu Mesadam. Om Saraswati Dipataya Nama Swaha. Terima kasih. Terima kasih Romo sudah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Semoga acara bisa berjalan dengan lancar sampai segmen ini selesai. Umat Hindu Dharma dan pemirsa TVRI dimanapun berada, negara Indonesia merupakan negara yang luas dan penduduk yang sangat luas. Pertama, untuk mensejahterakan masyarakatnya perlu banyak tahap yang harus dilaksanakan, utamanya di dalam bidang pendidikan, peningkatan pembangunan, dan peningkatan pembangunan tidak hanya pada fisiknya saja, tapi pembangunan pada sumber daya manusianya. Sumber daya manusia perlu dibangun pendidikannya, pengetahuan tentang teknologinya untuk bisa menjadi generasi yang sudah dicanangkan, yaitu generasi emas di tahun 2045. Nah, untuk mencapai target ini tentunya tahap-tahap untuk persiapan itu harus ada
agar target ini tercapai seperti itu. Nah, untuk mencapai target ini tentunya harus diimbangi juga dengan pendidikan agama, pendidikan karakter, sehingga kesejahteraan masyarakat Indonesia bukan hanya secara finansial saja, tapi secara moral, secara sosial bisa tercapai. Seperti itu Romo dan Bu Komang. Nah, berkaitan dengan tema dan apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana tanggapan pada narasumber jika agama ini dijadikan sebagai landasan pendidikan karakter? Mungkin dari Ibu Komang bisa memberikan jawaban. Silakan. Ya, terima kasih. Om Swastiastu. Agama sebagai landasan untuk meningkatkan karakter bangsa ya. Karena untuk mempelajari agama itu adalah bukan dari orang lain ya. Untuk mempelajari agama itu adalah dari diri sendiri ya. Jadi diri sendirilah yang membangun karakter itu ya, sesuai dengan nilai-nilai karakter yang baik itu melalui pemahaman tentang agama, sesuai dengan agamanya masing-masing, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Karena tanpa bisa memperbaiki diri sendiri melalui keyakinan yang agama yang kita yakini, kita tidak akan bisa menyebarkan ke orang lain. Karakter kita itu akan kelihatan di orang lain, bukan kita yang menilai karakter. Jadi untuk meningkatkan karakter-karakter yang baik itu landasannya adalah agama, mempelajari agama. Dan mempelajari agama itu bukan orang lain yang mempelajari, kita yang dapat, tapi kita belajar diri sendiri, belajar dan kita bisa sebarkan ke orang lain. Nah itu pentingnya landasan agama bagi karakter manusia ya. Itu mungkin. Baik, terima kasih. Tadi Bu Komang menyampaikan bahwa karakter itu memang dari diri kita sendiri ya, sehingga membangun karakter di dalam diri itu perlu untuk kesejahteraan dari kita sendiri juga. Nah, mungkin Romo bisa menambahkan terkait dengan agama dijadikan sebagai landasan pendidikan karakter. Baik. Agama sebagai landasan pendidikan karakter ini sangat mendasar. Karena kita di Indonesia ini selalu harus mengarah ke dua sisi ya. Pendidikan secara keahlian, profesional, dan keterampilan. Yang kedua adalah pendidikan secara kerohanian atau mental karakter kita. Jadi agama adalah dasar utama dalam rangka membangun karakter itu, dimana seperti disampaikan Bu Komang tadi bahwa semua harus dimulai dari pribadi kita terlebih dahulu. Dimanapun kita meyakini agama, maka personal kita kuatkan terlebih dahulu, baru kita akan mampu menyebarluaskan karakter dalam diri itu kepada masyarakat yang lebih luas, utamanya lingkungan keluarga kita yang paling dekat, lebih luas lagi ke lingkungan yang sekolah kita atau lingkungan masyarakat kita, dan harapannya negara kita memiliki SDM atau masyarakat yang benar-benar berkarakter Pancasila dengan pendidikan agama sebagai landasan utamanya. Ini kan ya. Baik, terima kasih Romo, pemirsa. Tadi dari Bu Komang dan Romo sudah menjelaskan bahwa pendidikan karakter itu sangat perlu, dan itu memang dasarnya adalah dari diri kita sendiri. Sehingga ketika karakter itu sudah muncul, mengingat juga Indonesia adalah negara yang etika, karakter itu memang harus dijaga Romo ya, dan Bu Komang ya, sehingga itu perlu untuk bagaimana kita bisa mensejahterakan bangsa ini dan kita sendiri. Nah, lanjut yang kedua, apa yang dimaksud dengan penguatan pendidikan karakter? Mungkin dari Romo bisa. Ya, penguatan pendidikan karakter ya. Nah, yang sering kita sebut PPK. Ini beda sedikit dengan pegawai yang sekarang ya lagi diangkat atau P3K, ini PPK,
penguatan pendidikan karakter. Kita yakini bahwa negara kita ini adalah negara yang besar, yang memiliki budaya yang luar biasa, yang luhur, yang terus perlu kita lestarikan dan kita kembangkan. Penguatan pendidikan karakter ini sebagai salah satu program pemerintah yang pada awal pemerintahan Presiden Jokowi ditetapkan 9 program prioritas, salah satunya adalah Gerakan Nasional Revolusi Mental. Nah, kemudian untuk memperkuat itu pemerintah mengeluarkan yang namanya Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang pendidikan karakter. Di mana leading sektornya adalah Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Agama sebagai leading sektor pelaksanaan penguatan pendidikan karakter. Bagaimana membangun dari pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan utamanya adalah masyarakat, warga negara selaku pendukung maksimalnya penguatan pendidikan karakter. Jadi di situ ada 3 poin penting: harmonisasi, olah rasa, olah hati, dan olahraga. Artinya secara psikonya, secara mentalnya juga harus dikembangkan, tetapi raganya juga harus dikuatkan dengan olahraga tadi. Nah, seperti syair dalam lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jadi kita selalu akan melakukan harmonisasi di itu, pembangunan bidang fisik dan pembangunan mental atau spiritual. Ini yang terus dikuatkan karena tantangan zaman semakin besar, perubahan semakin besar, mentalitas atau spiritual kita harus juga kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan dalam upaya mencapai generasi emas di tahun 2045. Itu deh. Oke, Suksema, Romo, berkaitan dengan penguatan pendidikan karakter, memang Romo tadi menjelaskan itu bisa dimulai dari memang Kementerian Pendidikan, kemudian di sekolah juga diajarkan bagaimana karakter itu dibentuk. Mungkin dari Bu Komang bisa menambahkan apa jawaban Romo, silakan. Terima kasih. Oke. Penguatan pendidikan karakter itu adalah salah satu gerakan pendidikan di bawah naungan pendidikan nasional ya, yang bekerjasama dengan Kementerian Agama, yang dimana yang sudah dikatakan Romo tadi bahwa di dalam penguatan pendidikan karakter itu ada olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga, gitu ya. Nah, dari semua ini itu harus berkolaborasi antara pendidikan, antara keluarga dengan masyarakat. Jadi penguatan pendidikan karakter ini tidak akan terlaksana ketika yang dari ketiga ini tidak bekerja sama dengan baik. Nah, olah hati itu misalnya peserta didik atau personalnya itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kemudian yang kedua itu olah rasa. Olah rasa itu memiliki integritas moral yang baik, kemudian memiliki rasa berkesenian, ya seperti di agama kan identik dengan kesenian-kesenian itu. Kemudian berkebudayaan. Jadi berkebudayaan ini bisa digarisbawahi berkebudayaan yang baik, ya. Jadi kita bisa bagus, baik, dan menyaring kebudayaan itu, yang mana sih kebudayaan yang baik yang harus kita lakukan di masyarakat. Kemudian yang ketiga itu olah pikir.
olah pikir itu bisa menjadi pribadi yang berprestasi di akademik misalnya gitu. Jadi berprestasi di akademik itu dia bisa belajar dengan baik di pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan informal, semua itu sehingga dia bisa menyalurkan kemampuannya itu bisa di masyarakat. Tetapi semua itu akan bisa terlaksana dengan baik ketika tiga tiang ini seperti keluarga, pendidikan, dan masyarakat itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir itu adalah olahraga. Nah, kita tidak akan bisa berpikir dengan baik, kita tidak akan bisa merasakan dengan baik, kita tidak akan memiliki hati yang baik ketika raga kita ini tidak baik. Nah, olahraga itu misalnya kita memiliki raga yang sehat, ya dengan cara ya olahraga kayak seperti itu kan. Nah, jadi semua ini adalah bagian dari penguatan pendidikan karakter yang memang harus dijaga dengan baik. Maka penguatan pendidikan karakter seperti Romo yang katakan tadi disingkat dengan PPK itu akan terlaksana dengan baik, akan terwujud dengan baik ketika keempat rasa ini bisa diseimbangkan dengan baik, yang tentunya berkolaborasi dengan tiga tiang antara keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Baik, terima kasih Bu Komang dan Romo sudah memberikan jawaban terkait dengan penguatan pendidikan karakter. Nah, saya tertarik tadi dari jawaban Bu Komang ada 3 yang dikatakan bahwa ada masyarakat, pendidikan, dan keluarga. Nah, untuk menciptakan generasi yang berkarakter itu kan memang harus dari dasar. Nah, ini Bu Komang dan Romo ini kan sebagai orang tua nih, dan saya mungkin sebagai calon orang tua. Kira-kira tips apa nih yang bisa diterapkan agar pendidikan karakter itu kita bisa terapkan dari keluarga kita dulu? Mungkin dari Romo bisa memberikan jawaban terlebih dahulu. Iya, ini berkaitan dengan tips, tapi sebelumnya mari kita lihat apa sih potensi yang bisa menjalankan atau menyelenggarakan penguatan pendidikan karakter ini. Kita lihat kalau dari segi lembaga pendidikan, baik di Kementerian Pendidikan Nasional maupun kita di Kementerian Agama, khususnya kita yang di Masindu punya beberapa jenis kategori pendidikan, yaitu pendidikan formal, non formal, dan informal. Artinya yang pendidikan formal ini kan bisa melalui sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh kementerian atau negara kita, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan maupun oleh Kementerian Agama. Seperti kalau di Islam ada madrasah, nah kalau di kita ada asrama formalnya. Kemudian ada di pendidikan nasional ada juga yang non formal, pengembangan keterampilan edukasi secara non formal. Di kita juga ada yang namanya pasraman non formal yang mengembangkan seni budaya dan pengetahuan yang sifatnya keterampilan, termasuk yang tadi yang olahraga, ada yoga di sana, ada menjahitan atau uberengge, ada pendalaman keagamaan atau panisat ada di sana. Kemudian ada sektor yang informal, pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, kita punya pasraman sekolah minggu yang didirikan oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan Hindu. Nah, ini potensi-potensi ini masyarakat umat beragama, khususnya umat beragama itu harus tahu dan di mana bisa mengembangkan penguatan pendidikan karakter bagi anak-anaknya melalui lembaga ini. Nah, kemudian karena pendidikan ini kan perlu diterapkan, apalagi pendidikan agama, karena pendidikan agama, kesusilaan, karakter ini harus terwujud dalam bentuk perilaku sehari-hari.
Kalau orang Jawa bilang itu ilmu itu kelakone kanthi laku. Artinya ilmu itu harus diwujudkan dalam perilaku. Dan agama kita mengajarkan bahwa untuk memelihara ilmu pengetahuan kita, cara memeliharanya adalah kita lakukan dengan kehidupan kita. Jadi ini akan menjadi karakter kita, apalagi kalau ilmu yang telah diberikan oleh para guru, oleh orang tua ini dalam bentuk perilaku sehari-hari. Nah, seperti itu deh. Oke, sukses Romo. Terima kasih atas jawabannya. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu, dan pemirsa TVRI dan umat Hindu Dharma dan yang sama berbahagia, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa umat Hindu Dharma dan pemirsa TVRI dimanapun berada, masih bersama kami di Mimbar Agama Hindu yang diselenggarakan oleh TVRI Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara. Masih bersama kita ada Romo, ada Ibu Komang dalam tema agama sebagai landasan pendidikan karakter. Kita lanjutkan diskusi kita tadi yang dimana Romo dan Bu Komang sudah menjelaskan berkaitan dengan pendidikan karakter, berkaitan dengan agama dijadikan sebagai landasan pendidikan karakter. Nah, yang selanjutnya adalah apa tujuan dilaksanakannya pendidikan karakter ini, penguatan pendidikan karakter. Mungkin dari Bu Komang bisa memberikan jawaban terlebih dahulu. Silakan, Om. Terima kasih. Tujuan dari penguatan pendidikan karakter ini ya. Kita lihat dulu, penguatan pendidikan karakter itu kan landasannya kita agama, ya, agama, dan untuk menciptakan karakter yang baik itu ya kita harus belajar agama yang kita imani dengan baik melalui pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya untuk menciptakan karakter-karakter anak bangsa yang memiliki moral yang baik, yang memiliki etika yang baik, yang memiliki integritas yang baik, yang berkesenian yang baik, yang berkebudayaan yang baik. Itu. Nah, tujuan itu akan terwujud ketika seperti yang dibahas tadi, ketika seimbang antara olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Nah, tujuannya itu untuk secara umum ya, untuk menciptakan generasi yang berkarakter yang baik, sehingga ketika generasi yang berkarakter yang karakternya itu baik akan bisa membangun bangsa juga yang baik, bisa membangun bangsa yang maju, bisa membangun bangsa yang berintegritas tinggi. Gitu. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu, dimulai dari personalnya, dimulai dari generasinya, kemudian diimplementasikan ke masyarakat dan akan berdampak ke negara. Ya, itu tujuannya. Mungkin hanya itu. Baik, terima kasih pemirsa, tadi sudah mendengarkan beberapa tujuan dari pendidikan karakter ini, penguatan pendidikan karakter, sehingga memang pendidikan karakter itu menjadi hal yang sangat penting untuk diterapkan di lingkungan masyarakat, keluarga, dan ini bisa menjadi untuk menunjang keberhasilan sebagai generasi penerus. Mungkin Romo bisa menambahkan penguatan pendidikan karakter itu. Silakan, Romo. Baik, sedikit menambahkan bahwa penguatan pendidikan karakter ini bertujuan untuk membangun sebuah plafon bahwa ke depan target kita sebagai warga bangsa Indonesia ini bahwa generasi emas itu pada tahun 2045 itu bisa terwujud dengan generasi yang berkarakter. Generasi emas, generasi yang memiliki keahlian, keterampilan, dan profesional
di bidangnya, tetapi tidak kehilangan karakter sebagai warga bangsa Indonesia yang berkarakter Pancasila dan selalu memegang etika-etika keluhurannya sebagai warga masyarakat yang agamis, yang berbudaya, ini selalu dipegang. Dan penting sekali adalah keteladanan bagi semua masyarakat. Kalau karakternya sudah bagus, secara pribadi bisa jadi teladan bagi orang lain. Terutama kita berharap juga ke tokoh-tokoh kita, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemimpin-pemimpin bangsa kita mampu memberikan keteladanan supaya masyarakat yang lain mengikuti perilaku-perilaku yang baik ini. Kalau perilaku atau karakter yang baik ini disebarluaskan, tentu akan jadi panutan bagi yang lain. Tetapi kalau ada perilaku yang kurang baik, tidak perlu disebarluaskan, nanti jadi teladan yang kurang baik. Itu deh. Baik, terima kasih Romo. Ini pesan untuk pemirsa, ketika ada teladan yang baik silahkan disebarkan agar semua mendapatkan hal-hal yang positif. Begitu kan Romo? Kalau ada hal yang kurang baik atau memang teladan tidak baik, itu cukup untuk diri saja sendiri. Jangan disebarkan kepada generasi penerusnya atau orang terdekatnya, sehingga itu dapat mempengaruhi karakter seseorang. Oke, lanjut di pertanyaan berikutnya Romo. Ini kita sebagai generasi Hindu atau umat Hindu, bagaimana peran kita sebagai umat Hindu yang di dalam wilayah Republik Indonesia ini agar pendidikan karakter sejalan dengan prinsip pendidikan dalam ajaran agama Hindu? Mungkin Romo bisa memberikan jawaban. Baik, pendidikan agama Hindu sangat-sangat searah dengan pola yang dikembangkan oleh penguatan pendidikan karakter. Karena pendidikan agama Hindu sangat-sangat menekankan nilai-nilai etika. Misalnya saja ajaran Trikaya Parisuda. Bagaimana kita mengembangkan perilaku yang baik dari pola berpikir, berkata, dan tindakan kepada siswa-siswa kita. Tidak hanya dalam teori-teori saja, bagaimana kita mempraktekkan. Karena kalau sudah dipraktekkan dalam keseharian, maka akan jadi karakter keseharian pula. Kemudian kita mengenal yang namanya, kalau kita belajar yoga, di situ ada Astanga Yoga, ada 8 tahapan mencapai yoga. Itu di awal itu dasarnya adalah yama dan niyama. Yama itu pengendalian diri dalam bentuk tindakan. Ini yang menjadi dasar. Naik sedikit niyama, pengendalian pada tahap mental. Tadi olah pikir, olah hati, di sini di niyama. Berikutnya ada dhyana, dharana sampai pada samadhi sebagai titik pencapaian dalam kita mengikuti ajaran yoga. Sama juga dalam kita pendidikan karakter, nilai-nilai etika kita berikan landasannya dulu. Kita praktekkan, kita lakukan dalam perilaku, dalam budaya kita, jadi akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan yang baik, maka akan jadi sebuah tradisi. Tradisi yang baik dilakukan berulang-ulang akan jadi sebuah budaya. Dan budaya inilah akan menumbuhkan karakter yang baik pada masyarakat kita. Kemudian nilai-nilai etika yang lain cukup banyak. Kita mengenal yang namanya arjawa. Melatih anak-anak didik kita untuk belajar jujur, mempraktekkan kejujuran, mengajarkan anak-anak kita yang namanya ajaran Ari Sangsa, tidak membenci pihak lain. Artinya segala sesuatu permasalahan bisa kita komunikasikan, bisa kita bahas bersama bagaimana masalah ini supaya ada solusi terbaik. Anti kekerasan atau ahimsa. Itu nilai-nilai etika masih banyak yang perlu kita kembangkan lagi, yang secara umum sudah kita pahami dan kita praktekkan adalah Trihita Karana.
bagaimana kita membangun harmoni antar manusia dengan alam sekitar kita, membangun harmoni antara manusia dengan manusia, dan harmoni antara manusia dengan Tuhan penciptanya. Ini dasar-dasar yang saya yakin umat Hindu semua pasti memahami dan meresapi dalam praktek kesehariannya, yang mari terus kita jaga dan kembangkan dalam kehidupan kita. Ini itu yang saya dapat tambahkan, mungkin Bu Komang nanti yang baik. Nah, terima kasih Romo atas jawabannya. Tadi menitik beratkan kepada beberapa ajaran di dalam ajaran agama Hindu, Trihita, Niyama dan Niyama dalam yoga tadi juga sudah dijelaskan. Mungkin dari Bu Komang bisa menambahkan jawaban terkait dengan bagaimana peran kita sebagai umat beragama yang hidup di dalam wilayah Republik Indonesia ini agar pendidikan karakter sejalan dengan prinsip pendidikan agama Hindu. Silakan. Terima kasih. Saya hanya melihat dari sisi profesi saya sebagai pendidik ya. Nah, peran saya sebagai pendidik itu kan seperti yang dijelaskan tadi bahwa untuk mencapai penguatan pendidikan karakter ada 3, ada keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Nah, sekarang peran saya ini adalah di bidang pendidikan karena saya sebagai pendidik. Nah, untuk peran agama dan saya ini karena pendidik adalah guru agama Hindu, jadi pendidikan agama itu sangat penting sekali ya. Dimana ketika kita menjalankan tugas sebagai pendidik, kita secara otomatis itu pasti kita akan memberikan pelajaran tentang penguatan karakter ya. Salah satunya kalau di agama seperti yang Romo tadi jelaskan itu adalah tentang Trikaya, ajaran Trikaya Parisudha ya, yang itu jadi ada Kayika, ada Manasika, ada Wasika. Jadi kita berkata yang baik, berpikir yang baik, dan berbuat yang baik. Nah, itu akan seiring dengan poin-poin yang ada dalam penguatan pendidikan karakter itu, seperti ada olah pikir, olah rasa, olah hati dengan olahraga itu. Nah, di dalam pendidikan, di dalam lingkungan pendidikan itu penguatan karakter itu sangat menentukan, ya. Karena di dalam pendidikan itu juga diberikan penguatan setelah dari keluarga. Nah, setelah dari keluarga kita berikan di pendidikan dalam hal ini ya pas di sekolah ya Romo ya, di sekolah. Jadi kebetulan saya di sekolah formal. Jadi kita memberikan di situ olah hati. Kita memberikan kita melihat secara langsung seperti inilah prakteknya olah hati. Kemudian olah pikir, di situ ada berkesenian. Ada berkesenian seperti kalau kita ya ada menari yang kayak gitu kan, ada menggambel yang kayak gitu itu. Dan berkebudayaan. Nah, berkebudayaan itu ya bagaimana sih kita bersikap, beretika yang baik kalau kita berhadapan dengan orang lain. Kemudian olah pikir itu kita memberikan pelajaran di situ di pendidikan bahwa agar generasi itu memiliki prestasi akademik yang baik. Gitu. Kemudian olahraga di pendidikan pun, di daerah pendidikan pun, di lingkungan pendidikan pun pasti ada olahraga kan. Jadi kita seimbangkan, itulah peran kami, menyeimbangkan antara semuanya itu untuk menciptakan generasi muda yang baik bagi bangsa dan negara. Yang paling penting adalah landasannya ajaran agama. Ya. Tanpa landasan ajaran agama, semua itu tidak akan bisa tercapai. Baik. Mungkin itu deh. Terima kasih Bu Komang. Sangat menarik tadi ya disampaikan bahwasannya ada olah rasa, olah pikir, olah raga. Nah, yang terakhir itu menarik adalah olahraga. Kalau kita juga pintar, kalau kita juga berpikiran yang maju, tetapi kalau fisik kita juga tidak bagus kan, itu menjadi juga hal yang penting untuk kita selalu tingkatkan. Jadi pemirsa, untuk selalu menjaga 4 hal tersebut adalah olah rasa tadi, olah pikir, olah hati, dan olahraga itu, sehingga keseimbangan di dalam diri kita bisa kita selalu jaga dan karakter kita bisa selalu kita bangun menjadi generasi-generasi yang astokara bisa memajukan diri kita dan bangsa kita ini. Nah, umat Hindu Dharma dan pemirsa TVRI dimanapun berada, pada segmen kali ini kita sudah membahas banyak hal. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana agama sebagai landasan pendidikan karakter, kemudian apa sih yang dimaksud dengan pendidikan karakter itu, dan beberapa tips-tips juga tadi sudah dijelaskan kepada pemirsa. Semoga itu bisa menjadi
catatan baru untuk pemirsa di rumah. Nah pemirsa TVRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan jeda terlebih dahulu dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa TVRI dan umat Islam Dharma dimanapun berada, masih bersama kami dalam Mimbar Agama Hindu dengan topik yang masih sama, yaitu agama sebagai landasan pendidikan karakter. Masih bersama Ibu Komang dan Romo Haryono. Tadi kita sudah membahas banyak hal dan ya kita sampai di penghujung, yaitu berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi. Saya mau meminta harapan nih dari kedua narasumber kita berkaitan dengan karakter ini, bagaimana agar generasi kita bisa menjadi generasi emas di 2045. Apa yang menjadi harapan narasumber untuk generasi emas tahun 2045, terkhusus untuk generasi muda Hindu? Mungkin dari Romo saya persilakan untuk memberikan jawaban. Baik, karena ini harapan, tentu harapan kita bersama agar ke depan generasi yang memang diharapkan menjadi generasi emas. Kalau kita di Hindu, supaya anak-anak didik kita menjadi suputra, generasi yang memahami, memiliki ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi yang baik, tetapi tidak hilang jati dirinya sebagai warga negara Indonesia yang berkarakter, punya Pancasila sebagai ideologinya dan agama sebagai tuntunan etikanya. Kalau sekarang tantangannya banyak dengan kemajuan teknologi digital, tentu ini juga harus dimanfaatkan dengan maksimal. Kemajuan teknologi ini digunakan untuk menyebarluaskan perilaku yang baik, supaya jadi tuntunan dan pedoman bagi teman-teman yang lain, bagi warga yang lain. Kemudian yang kedua, mari kita bangun bersama keteladanan bagi siswa-siswa kita atau anak-anak kita, bagi masyarakat di sekitar kita. Kalau perilakunya yang sudah kita miliki baik, mari kita bersama-sama jadikan panutan bagi yang lain, termasuk juga kepada tokoh-tokoh kita, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemimpin-pemimpin kita, baik di pemerintahan maupun pemimpin politik. Karena zaman sekarang ini luar biasa tantangannya. Kalau kita mampu menjadi teladan bagi yang lain untuk kebaikan, tentu karma baiknya juga luar biasa. Ini beberapa hal yang harapannya, mari kita imbangi yang namanya pembangunan dalam bentuk fisik dengan pembangunan sumber daya manusia dengan mentalitas sebagai warga negara Indonesia yang berpancasila dan memiliki karakter atau attitude yang baik. Baik. Ini saja deh, mungkin Bu Komang nanti yang tambahkan. Terima kasih Romo atas harapan untuk generasi kita di tahun 2045. Mungkin itu juga saya di sana Romo di 2045 itu. Jadi selain pemirsa juga mendapatkan ilmu baru, saya juga mendapatkan pesan di sini. Artinya kita sebagai generasi muda memang harus dari sekarang kita siapkan Romo, agar di tahun yang kita sudah tentukan itu kita bisa mencapai tujuan itu. Mungkin Bu Komang bisa menambahkan harapannya untuk generasi muda. Ya, terima kasih Dek. Harapan kami, terutama saya ya, untuk generasi yang akan datang ya. Saya di sini ada tiga harapan saya. Yang pertama, saya sebagai keluarga. Nah, saya juga sebagai pendidik dalam keluarga. Nah, harapan saya sebagai keluarga, anak-anak saya itu bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bermoral baik, anak-anak yang berkarakter baik, sehingga
bisa berguna bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat. Itu kan harapan, saya pikir ini semua harapan keluarga ya Romo ya, harapan kita sebagai orang tua ya Romo di keluarga, ya pasti seperti itu. Jadi harapannya, tapi ke kami sebagai keluarga, sebagai peran dalam pendidik dalam keluarga. Ya, pendidik dalam keluarga itu bukan hanya kita memberikan hanya memberikan pemahaman seperti itu, tapi kita harus bisa mempraktekkan dulu dalam diri kita. Memberikan contoh yang baik seperti inilah, baru bisa dicontoh oleh generasi penerus ya. Kita. Kemudian yang kedua itu harapan saya sebagai pendidik. Harapan saya sebagai pendidik baik mendidik di sekolah maupun saya mendidik di perguruan tinggi. Gitu. Nah, harapan saya sebagai pendidik itu anak didik saya itu bisa mengaplikasikan pengetahuan yang didapat itu di masyarakat dan di keluarganya. Gitu. Jadi menambahkan kami juga sebagai pendidik bisa, dengan harapan kami adalah pengetahuan yang didapat di keluarga bisa diimplementasikan di sekolah. Nah, pengetahuan yang didapat di sekolah bisa diimplementasikan ke masyarakat. Itu harapan kami sebagai pendidik. Dan kami kira semua pendidik ya betul seperti itu ya Mas. Jadi tidak menginginkan peserta didiknya itu membuat masalah yang di luar itu, tidak ada moralnya di luar. Jadi kalau mereka bermasalah atau tidak ada moralnya di luar, siapa yang kena? Pasti kita pendidik. Ya, harapan kita tidak seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah harapan saya sebagai masyarakat. Saya sebagai masyarakat ingin juga saya menginginkan hidup tenang, hidup ketenangan, ingin merasa nyaman kemana-mana nyaman seperti itu. Tapi kalau tidak nyaman ya pasti kurang takut juga kemana-mana ya Mas ya. Maksudnya kalau ada anak-anak yang bermoral yang baik, berkarakter yang baik, tidak akan ada halangan di jalan, misalnya seperti perampokan, seperti hal-hal yang besok pencurian atau apa di jalan, kan kita seperti itu. Nah, sebagai masyarakat, saya juga menginginkan ketenangan dalam kemana-mana itu. Gitu. Jadi harapan saya sebagai masyarakat itu, saya bisa hidup tenang dalam kegiatan di masyarakat saya. Gitu. Nah, harapan ini juga saya tujukan pada pemimpin-pemimpin bangsa kita, gitu. Jadi pemimpin-pemimpin bangsa kita itu bisa menunjukkan dulu program-program yang baik dan didukung dengan finansial juga, gitu. Jadi siapa sih yang akan melaksanakan program ini? Siapa saja sih yang melaksanakan program ini? Supaya kita semua di bangsa ini, terutama di bangsa Indonesia ini, mendapatkan ketenangan semua, gitu. Jadi pemimpin-pemimpin bangsa itu juga sangat berperan. Jadi harapan saya pemimpin bangsa, tolonglah perjuangkan, tolonglah membuat program-program yang baik, sehingga pertimbangkan juga apakah kami bisa laksanakan atau tidak, dipertimbangkan juga. Gitu ya Romo. Jadi karena apapun yang kita lakukan, yang sebagai abdi negara atau apa, itu tergantung dari kebijakan-kebijakan yang ada di pemimpin-pemimpin kita, kan begitu ya Romo. Jadi kalau kebijakannya yang tidak bisa kita lakukan itu semua, salah satunya adalah pendidikan karakter, itu tidak akan terlaksana dengan baik. Seperti itu. Nah itulah tiga harapan saya jadi sebagai keluarga, terutama saya sebagai ibu, sebagai pendidik, saya sebagai guru dan sebagai tenaga pendidik juga di perguruan tinggi, yang mengharapkan mahasiswa saya itu kan juga bisa mengimplementasikan itu pengetahuan yang didapat itu di peserta didiknya dia juga, seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah sebagai masyarakat. Sebagai masyarakat ingin mendapatkan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Baik, terima kasih. Pemirsa, itulah tadi harapan dari kedua narasumber kita, yang dimana tentunya semua adalah berfokus pada bagaimana kemajuan bangsa kita ditentukan dengan bagaimana karakter generasi penerusnya. Kalau generasi penerusnya sudah berkarakter, sudah beretika, beretitude, otomatis kemajuan bangsa kita juga akan berjalan dengan baik. Pemirsa TVRI dan umat Hindu Dharma dimanapun berada, kita sudah berada di penghujung acara, dan pesan sudah disampaikan.
saya selaku pembawa acara menyampaikan kesimpulan pada kesempatan kali ini, diskusi kali ini, yaitu berkaitan dengan pada prinsipnya ajaran agama Hindu mengajarkan kepada umatnya untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang suputra, yang mampu menerapkan ajaran Tri Hitakarana, Trikaya Parisuda, Yama dan Yama dalam lingkungan sosial sehingga anak-anak Hindu memiliki karakter yang baik. Hal ini selaras dengan prinsip penguatan pendidikan karakter, yaitu pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh keteladanan dan pembiasaan hal-hal baik dalam keseharian yang dilandasi pendidikan agama itu pula. Sehingga ketika hal itu sudah bisa berjalan dengan baik, maka Astungkara yang harapan Bukomang, kedamaian, ketentraman bisa akan tercapai. Pemirsa, untuk mengakhiri segmen pada hari ini kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo. Kepada Romo saya persilakan. Baik, mari kita akhiri kegiatan kita dengan mengaturkan doa, ambil sikap amusti, kita berdoa. Om Wiknamastu Namo Sidam. Om Keswama Swama Maha Dewa Sarwa Prani Ditangkara Mamuja Sarwa Papitya Palayaswa Sadasiwa. Om Kesantawiya Kayika Dosa Kesantawiya Wajika Mama Kesantawiya Manasadosa Tat Prasida Keswama Swama. Om Santi 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 Om. Terima kasih umat Dharma dan pemirsa TVRI dimanapun berada. Kami ucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan kami selama kurang lebih 1 jam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang kami diskusikan bisa menjadi pedoman, bisa menjadi tuntunan di dalam menjalankan kehidupan, terutama berkehidupan berbangsa, bernegara maupun di keluarga. Sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bisa kita capai. Saya juga terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah menyempatkan diri hadir pada segmen hari ini. Saya, Kadidana, segenap kru yang bertugas pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton. Dan kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.